Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurheti dengan EPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan sketsa, wireframe, dan user interface, itu adalah UI web. Dari aplikasi yang kami kembangkan itu adalah aplikasi Coiverse. Nah, pada video kali ini saya menjelaskan bagian UI web itu mulai dari konsep desain, alur pengguna, hingga tampilan antarmuka pada setiap halaman yang telah dirancang. Nah, di sini agar aplikasi ini mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Nah, aplikasi di kelompok kami ini adalah namanya itu adalah Coiverse. Nah, nama kelompoknya itu adalah Pentaji. Aplikasinya itu adalah Coiverse. Oke, lanjut kita ke bagian desain. Ke bagian sketsa. Nah, di sini bagian sketsanya itu yang pertama itu saya menjelaskan bagian sketsa atau wireframe. Nah, sketsa ini merupakan tahap awal dalam proses perancangan UI UX yang berfungsi sebagai gambaran dasar mengenai struktur tampilan dan di situ juga ada tata letak elemen serta alur navigasi pengguna sebelum dikembangkan ke tahap desain visual. Nah, pada sketsa yang ditampilkan ini terdapat beberapa halaman utama. Nah, itu tuh di yang pertama itu ada dosis smart. Nah, dosis smart ini yang digunakan untuk memasukkan data dosis obat pengguna. Lalu di sini juga nih, ini yang pertama dan di sini ada yang kedua. Oke, sebentar. Nah, di sini ini tidak sesuai ya. Ini baru kita buat sketsa. Nah, di sini juga yang pertama tadi kan ada dosis smart. Lalu yang kedua itu ada halaman log aktivitas alarm. Nah, di sini itu yang berfungsi sebagai pengingat konsumsi obat. Di sini ada riwayat dan alarmnya. Lalu yang ketiga itu ada halaman profil. Nah, halaman profil ini berfungsi itu yang berisi informasi dasar akun pengguna. Nah, di bagian profil ini ada logo, ada pusat akun tentang kami, ganti akun, logout, atau di sini juga bisa menambahkan profil dan nama, email, dan nomor handphone. Nah, lalu di situ juga yang terakhir itu ada log aktivitas riwayat. Nah, di sini yang menampilkan riwayat aktivitasnya pengguna. Lalu di situ juga sketsa ini dirancang secara sederhana dengan fokus pada fungsi dan alur penggunaan hingga memudahkan proses pengembangan ke tahap user interface web. Nah, di sini sudah selesai, kita sudah membuat sketsanya, lalu kita ke bagian user interface atau UI web. Nah, di bagian ini saya itu menjelaskan tentang user interface atau UI web yang merupakan pengembangan visual dari sketsa yang telah kita buat tadi. Nah, yang pertama itu di sini ada kita running dulu. Nah, di sini bagian yang pertama, halaman yang pertama itu ada dosis obat. Nah, dosis obat ini pada tampilan halaman dosis obat itu pengguna dapat melakukan input data obat seperti di situ. Nah, di sini ada 6 obat. Terus ada jenis obat nih. Ini volume kolomnya. Nah, di sini juga ada jenis obat dan jadwal konsumsinya. Nah, form ini dirancang dengan tampilan yang sederhana dan jelas agar memudahkan pengguna dalam mengisi data tanpa kebingungan. Oke, lanjut. Kita ke bagian yang kedua. Nah, di situ juga bagian yang kedua itu ada logout. Oh, tadi itu yang pertama itu di sini kan tadi yang pertama itu ada jenis obat, kan dosis obat dan jenis obatnya. Dan di sini juga nih kita bisa memilih jenis obatnya itu apa.
Kita juga bisa menghitung jadwal konsumsinya. Nah, lalu ini yang kedua itu ada log out atau keluar atau mengakhiri. Nah, di sini juga digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna aplikasi dan di sini juga ada tombol konfirmasi disediakan untuk memastikan keamanan akun dan mencegah pengguna keluar secara tidak sengaja. Nah, lalu di situ juga ada yang ketiga itu ada halaman aktivitas. Nah, di halaman aktivitas ini kita menampilkan pengingat atau alarm konsumsi obat. Nih ada alarm perawatan dan riwayat. Nah, di icon ini dan informasi ini disajikan secara visual agar pengguna dapat dengan memudahkan mengetahui jadwal konsumsi obat yang harus dilakukan. Nah, di sini ada tampilan halaman alarm perawat dan riwayat. Nah, di riwayatnya, bagian halaman riwayatnya ini, nih, kita bisa di scroll. Nah, di bagian halaman riwayatnya ini, pengguna itu dapat melihat catatan aktivitas pengguna obat yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini itu sudah ada. Dan di situ juga ada data ditampilkan secara terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencegahan kembali. Nah, di sini sudah ada riwayatnya. Ini contohnya. Nah, lalu kita ke bagian yang kelima itu ada halaman profil. Nah, nih profil kita di aplikasi kita. Nah, di situ juga berisi informasi dasar mengenai akun pengguna. Nah, di situ juga melalui halaman ini pengguna dapat melihat identitas akun yang digunakan dalam aplikasi. Nah, di sini ada bagian profil. Nah, di sini bisa menambahkan foto. Dan di sini juga ada pusat akun, tentang kami, ganti akun, logout, dan di sini juga ada nama dan email. Nah, di sini juga ada bagian pusat akun. Nah, kita pencet bagian di sini. Nah, di sini ada bagian pusat akun itu. Halaman pusat akun digunakan untuk pengelola akun seperti pengaturan akun dan akses ke fitur terkait akun pengguna. Nah, tampilan dirancang ini ringkasan agar pengguna dapat memudahkan dan memahami fungsi yang tersedia. Nah, di bagian pusat akun itu, di sini ada nama pengguna, email, ubah kata sandi, ganti foto profil, sama kelola keamanan akun. Nah, kita bisa simpan terbaharui. Nah, ini kita bisa ke bagian profil lagi. Nah, lalu di sini ada halaman tentang kami. Nih, kita Nah, halaman tentang kami ini berisi informasi singkat mengenai aplikasi Coiverse. Nah, termasuk itu tujuannya dan latar belakang pengembangannya. Halaman ini membantu pengguna memahami fungsi dan manfaat aplikasi secara keseluruhan. Nah, di sini kita aplikasinya itu adalah Coiverse. Coiverse itu adalah aplikasi yang membantu Anda merawat ikan koi dengan mudah dan efektif. Dan di sini dilengkapi dengan teknologi AI untuk identifikasi penyakit ikan koi dan sistem edukasi, alarm perawatan, komunitas pencinta koi, dan di sini juga Koi First itu hadir sebagai sahabat terbaik bagi pencinta ikan dari yang baru mulsi hingga yang sudah berpengalaman. Nah, ini hasil tentang kami kita di aplikasi Koi First kita. Lalu di situ juga kita kembali ke profil dulu. Nah, di situ juga ada halaman ganti akun. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini di halaman ganti akun itu memungkinkan pengguna untuk berpindah akun dengan mudah dan aman. Nah, fitur ini dirancang untuk mendukung flash fleksibilitas pengguna aplikasi. Nah, di bagian pusat ganti akun ini ada alamat email, ganti kata sandi. Di sini kita juga bisa tambahkan akun, kita bisa masuk. Nah, kita ke bagian ganti akun dulu. Kita bisa. Nah, lalu yang terakhir itu ada halaman log aktivitas alarm. Kita ke bagian log aktivitas alarm. Oh, bagian ini.
Nah, di bagian log aktivitas alarm ini, halaman menampilkan notifikasi pengingat konsumsi obat, dan yang telah dijadwalkan. Kita bisa melihat riwayat nih, di bagian riwayatnya. Eh, Tabel ini dirancang sederhana agar informasi dapat diterima pengguna dengan cepat dan jelas. Konsep desain UI-nya. Nih, kita ke bagian, tadi kan kita ke bagian riwayat, coba kita ke bagian alarm. Kita bisa nih, riwayatnya. Kita bisa lockout. Bisa ke log aktivitas nih di bagian riwayat. Nah, di bagian riwayat ini kita mengingat konsumsi obat yang telah dijadwalkan nih. Ada di sini ada obat vitamin pada ikan koi, dan di sini juga ada obat anti parasit pada ikan koi, obat anti jamur pada ikan koi, dan obat bakteri pada ikan koi. Nah, kita bisa kepencet di bagian obat vitamin pada ikan koi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bagian riwayat. Lalu di sini konsep desain UI web ini mengutamakan kesederhanaan tampilan dan konsisten warna dan elemen, dan kemudahan navigasi serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Oke, cukup. Demikian penjelasan mengenai user interface atau UI web yang telah kami rancang. Desain ini memudahkan pengguna dalam mengakses fitur aplikasi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.